无法打开我的摄像头。呀，大家下午好，谢谢班长。同学们，ini kamera saya kayaknya bermasalah. Sudah saya buka, teman-teman bisa lihat saya nggak ya? Sepertinya enggak ya. eh iya, kayaknya sih bermasalah dari komputernya ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Eh, 大家下午好. Dia nggak kelihatan ya. Baik, nggak apa-apa. Tiba-tiba error ya. Tadi harusnya nggak masalah. Hmm, tapi suara saya kedengaran? Oke. Suaranya kedengaran ya. Oke, 没关系. 我正在调, saya sedang sambil kotak-katik dulu. Teman-teman sambil saya share bahan dulu. Ini bahannya juga tiba-tiba tabnya error ya. Ya udah, 没关系. 大家下午好，今天大家应该都已经用餐了，对吧？Teman-teman hari ini harusnya sudah pada makan malam, 对吗？那大家可以在评论区和我交流，ya teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat sambil saya perbaiki dulu ya. Ini sedikit ada kendala teknis. Yang penting suaranya masih kedengaran ya. Oke. Hmm. 那大家这个星期过得怎么样？工作忙吗？Teman-teman, apa kabar di minggu ini? Pekerjaannya gimana? Apakah sibuk? Oke, sambil boleh jawab di kolom chat pakai bahasa Mandarin ya. Sambil saya share screen dulu. OK，出现了是吧？我们到了哪儿？我看一下啊。现在能看到我吗？嗯，哦，OK，出现了。好，大家都能看到我了是吧？Semuanya sudah bisa kelihatan ya. Baik，好，68页，对吧？68页，halaman 68，yakin？Atau kebalik? 8, 等一下. Terakhir kita sampai di membaca 绘画，对吗？67，67、68，好，到了绘画，对吧？给 somebody conversation 呀。好的，大家下午好，我刚看到大家的那个句子ya, kalimatnya teman-teman ya, ini saya baru baca di kolom chat. Ah, baik. 用餐了，OK 呀，谢谢布丽娜，很忙，OK 呀，明天我们放假，不用在di situ maksud Pak Martino sedang ya, iya jadi libur terus besok ya, jadi besok itu kita tidak pakai berlangsung, itu kan sebenarnya sedang. Jadi kita maksudnya kalau besok belum terjadi, kita tidak bahas tentang sedang, enggak ya. Jadi tidak perlu pakai 在. Kita langsung 明天我们放假, besok kita libur kata Pak Martinus ya. Jadi 在nya boleh dihilangkan Pak. Kalimatnya sudah oke. Ya. Oke. Hmm, ada Kai 上夜班的同时学习. Oh, 你上夜班. Oh, jadi kamu kerjanya shift malam ya? Oke, baik.
好，那好好加油，祝你工作愉快呀，semoga pekerjaannya menyenangkan。好的，来我们看一下绘画，67页、68页的绘画，对吧？那上次呢，我解释了吗？Saya sudah jelasin kah di conversation ini? Saya sudah jelaskan atau belum? Teman-teman masih ingat? 我记得是，哦，解释了，掉到68页 B。哦，上次住院花了多少钱，是吧？啊，好的，谢谢布丽娜，我也忘了呀，saya sudah lupa sampai mana。好，所以大家可以看一下68页，就是第二个句子，kalimat kedua，上次住院花了多少钱？Jadi si B itu tanya sama si A ya, jadi temannya si Laulio tanya dia，上次住院花了多少钱？这个句子呢，大家也可以用别的情况，比如说你去中国花了多少钱？Jadi misalkan jalan-jalan ke China itu habisin berapa duit ya? Itu juga boleh pakai 花了多少钱啊？你这次去中国旅游 traveling 呀？你这次去中国旅游花了多少钱也可以。Itu satu. Terus misalnya traveling, terus apa lagi ya? 比如说大家喜欢干嘛？misalnya jalan-jalan, terus berobat, habis itu apa lagi ya? Yang menghabiskan duit. Oh, misalnya gini ya, teman-teman dibawa untuk belanja gitu ya ke tempat belanja. Terus begitu keluar dari tempat belanja kayak factory outlet gitu ya. Nah, 我也可以问你们花了多少钱 ya. Jadi habis berapa duit. Itu teman-teman boleh pakai ya sehari-hari juga boleh pakai 花了多少钱. Kalau misalnya orang bilang 花了不少钱，artinya apa? 花了不少钱。花了不少钱. Nanti mungkin ketemu frase yang seperti ini. Nah, kira-kira itu artinya apa, teman-teman? Iya, menghabiskan tidak sedikit duit. Jadi ada orang tuh dia tidak ngomong nominal, tapi dia bilang, iya habis banyak deh gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kalau bahasa Mandarin biasanya mereka ngomongnya 花了不少钱。就是很多钱的意思呀。Boleh frasenya itu seperti itu ya. 花了不少，不少 itu tidak sedikit，钱 duit 呀，花了不少钱。再来是大家看一下接下来的句子，花了4000多万吨。Kalau ini dia jawab secara nominal ya, 花了4000多万吨。menghabiskan 40 juta lebih, 4000 多万吨. Untuk apa namanya angka saya tidak bahas lebih lanjut, ada di bahan modul 1 ya, jadi teman-teman boleh melihat kerekamannya ya. 公司给了1500万的资助. Jadi dia bilang si kantor kasih bantuan 资助. 资助，等一下啊，ini ya. Oke, 助 ini adalah 帮助, masih ingat? 资 adalah 资源itu sumber, sumber bantuan gitu maksudnya ya. Ini dua huruf yang tadinya sendiri-sendiri terus digabung ya. Jadi sumber bantuan. Perusahaan memberikan sumber bantuan sebesar 15 juta. 1500万的资助，其余itu yang lainnya, 其余的 yang, kan ada yang ya. Jadi kadang-kadang si te-nya itu teman-teman bisa mengartikan sebagai yang di bahasa Indonesia, tapi tidak semua konteks. Ya, jangan langsung di general, pokoknya ada yang semua dite-tetein, nggak bisa ya. Makanya kita perlu belajar apa namanya kalimat di dalam bahasa Mandarin, itu maksudnya. Makanya kenapa saya pikir cara termudah adalah mengambil polanya terus diganti-ganti.
Iya, sampai teman-teman mahir dapat feeling itu bisa bikin kalimat sendiri kok, gitu. Karena udah tahu, oh dia pola-polanya seperti itu, ya. Jadi di awal tidak disarankan untuk langsung bikin kalimat sendiri, karena itu akan sorry, kayak berasa frustasi, kok susunannya saya udah begini ternyata begini ya. Nah itu yang bikin orang jadi merasa sulit. Jadi perlu dari yang mudah dulu ya, termasuk 其余的. Memang kayak contoh misalnya 红色的衣服. Baju warna merah, baju warna yang merah gitu ya. Nah, tapi di situ, apa namanya, dipakein gitu ya. Terus, apa, 红色的 yang merah, itu juga yang, tapi memang tidak semua. Kayak nanti di kalimat bahasa Indonesia ada yang, jangan semua, pakai jangan ya, jangan general ya. 其余yang saya mau, ingatkan teman-teman adalah 鱼 ini adalah sisa, bersisa. Jadi teman-teman kalau masih ingat satu, yang mungkin lebih mudah dan gampang dihafal adalah 年年有余，年年有余, setiap tahun ada sisa. Ini yu-nya bacaannya sama dengan hurufnya ikan, tapi huruf Mandarinnya berbeda, ya. Bacanya nadanya sama, qi makanya kita bilang, oh makanya orang China kalau Imlek makan ikan melambangkan ini, ya bersisa. Sama, 其余的 sisanya 得 ini karena saya coret saya hapus dulu ya. 得 teman-teman bisa lihat di sini kalau misal nanti, teman-teman lagi baca artikel tidak ada pinyin, teman-teman harus langsung tahu, oh iya di sini nggak baca dia harus baca karena dia fungsinya sebagai harus. Harus harus. 自己掏腰包, diri sendiri, 掏腰包 ini satu istilah artinya keluar dari dompet sendiri, dari kocek sendiri, gitu ya. Jadi kantor memberikan bantuan 15 juta, sisanya dari, apa, kantong sendiri. 挺昂贵的医疗费 ya, 挺itu sangat. Kalau di sini lotion saya nggak mau pakai 挺, saya pakai 很 saja boleh nggak ya? Boleh, mereka sinonim ya. 挺昂贵的医疗费，很贵的医疗费, dia tetap bisa menggantikan ya, 挺昂贵的医疗费, 昂贵 itu mahal. Ya, sangat mahal, biaya pengobatan yang sangat mahal ya, 挺昂贵的医疗费. 你自己没有医保吗? Terus temannya nanya ya, "Kamu sendiri tidak punya asuransi kesehatan kah?" Oh, 本来是有的. 本来 itu awalnya, awalnya itu ada sebenarnya gitu ya. 本来是有的. 3年前觉得没有用处, 3 tahun lalu merasa tidak kepake ya, 没有用处, tidak ada gunanya, tidak kepake, 就没再继续了. Eee, 就 di sini penekanan teman-teman masih ingat ya, kita ada beberapa, lesson yang lalu bahas tentang 就 sebagai penekanan, eee, dia partikel yang memang tidak berarti, tapi penting gitu ya, menurut saya di beberapa kalimat tuh harus ada, ya. 就没再继续了, 没就是没有, tidak. 再 again lagi, 再见的再, 继续 lanjut. Jadi merasa kayaknya nggak kepake, ya sudahlah, eee tidak usah lanjut ya. Memang biasanya kalau di dalam budget, asuransi biasanya yang pertama dicoret ya. Kalau budgetnya sudah mepet, biasanya budget asuransi yang pertama kali dicoret ya. Oke, nah, 真是世事难料, sungguh, eee, 世事 masih ingat urusan, hal atau urusan dunia. 世 yang pertama adalah 世界, dunia. Shi yang kedua adalah shi urusan. Mereka bacanya sama ya, tapi tulisan Mandarinnya berbeda ya, teman-teman bisa lihat. Shi shi nan liao, nan itu sulit, liao artinya memperkirakan ya. Contoh nih, liao bisa nggak dipakai di konteks lain? Bisa. Misalnya, 我没料到. Liao perlu ada tao, sebagai result dari si kata kerjanya ya. 我没料到他是这样的人. Ih, saya nggak bisa memprediksi loh ya, ternyata dia orangnya kayak gitu. Contoh ya, 我没料到. 所以世事难料, nan 就是 sulit. Jadi, banyak hal memang sulit diprediksi. Memang semua hal, ada faktor-faktor di luar dari, kontrolnya kita, gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang kita bisa minimalisir, kita bisa kontrol.
Ya, jadi fokuslah pada hal yang bisa dikontrol. Oke, eh 真是世事难料 jadi ini sebenarnya dia kayak semacam kita bilang 很感叹，感叹就是semacam menyesali juga bahwa oh dulu pernah punya tapi merasa nggak ada gunanya ya sudahlah nggak dilanjutin lagi ya. Ya sungguh susah diprediksi gitu ya ternyata. Nah terus si B bilang, 是啊，像我们这个年纪. Nah, 年纪 dipakai di sini. Kemarin saya bahas ya, 年纪 bedanya apa nih sama 岁. 应该都清楚了吧？harusnya sudah pada jelas. 所以年纪是名词, dia adalah kata benda. Ya, jadi 这个年纪 di usia ini. Nah, teman-teman lihat di usia ini berarti kata benda. Kalau 岁 itu adalah sebuah kata bilangan, ya. Jadi misal usia 5 tahun, 6 tahun. Jadi dia adalah kata bilangan si usia itu. Misal 5岁, 12岁, 38岁, 50岁 gitu ya. Nah, kalau misalnya 年纪大了, kemarin sudah dikasih contoh ya. Jadi 我们不说年纪老了，不是这样说的. Nah, 我们说年纪大了, jadi usianya sudah gede artinya sudah berumur gitu ya, tapi pakai tak. 像我们这个年纪, seperti usia kita gitu ya, 有一份医保还是比较安稳的。有一份 di sini adalah kata satuan untuk polis asuransi. 一份. Selain polis, jadi gini, dia bentuknya adalah laporan. Jadi 一份报告 adalah laporan. Jadi bentuknya, teman-teman mungkin kebayang kalau polis asuransi, oh iya ya bentuknya kayak report. Makanya dia pakai 份, 一份报告. Ya, itu bisa dipakai. Terus, apa namanya? 一份，我们可以说一份礼物也可以，一份. Terus selain dipakai di 礼物, di laporan, dipakai lagi di apa? Misalnya kita lagi buka PO, teman-teman buka PO, buka makanan gitu ya. Nah, di situ kita juga boleh pakai 份. Misalnya saya buka PO ya, terus saya bilang, 比如说谁? Oh, Bu Lina 要几份? 几份 itu berapa packs? Oh, Bu Lina 说我要5份, berarti 5 packs. Ya, jadi uh, 份 ini cukup banyak barang-barang yang kepake sama dia gitu ya. 5份 berarti 5. Begitu juga kadang-kadang kita kalau keluar makan, terus si penjualnya tanya mau berapa banyak gitu ya, berapa packs, misalnya hitungannya pasti packs. Nah, itu juga sama boleh dipakai di situ ya. 一份。所以大家如果听到有人说老板给我们3份炒饭, teman-teman jangan bingung lah, 炒饭 kan pakai piring, harusnya pakai pan gitu ya. Iya, boleh karena dia ditaruh di piring. Tapi kalau misalnya contoh 大家是打包回去的，大家是打包 tahu? Take away 呀，bawa pulang, 打包回去的话，大家要说份 packs itu maksudnya berapa buah gitu ya. Mungkin apa namanya? Bahasa Indonesia bisa bilang porsi. Nah, di situ kalau misalnya teman-teman apa namanya? Take away, teman-teman harus pakai 份. Kan nggak cocok pakai piring ya, dikira mau makan di situ gitu ya. Jadi 比如说大家要打包回去，大家要说哦，老板给我们3份，3 porsi, maksudnya 3 packs ya. Itu juga dipakai di situ. 有一份医保还是比较安稳的. Ada asuransi kesehatan itu gitu ya, itu akan lebih aman. Jadi 还是 ini bukan atau, dulu ini hurufnya sama persis. Dulu kita belajar uh, 你是雅加达人还是万隆人 gitu ya. Kamu orang Jakarta atau orang Bandung? 还是 hurufnya sama persis, bacanya juga sama persis teman-teman. Tapi di sini dia bukan atau ya, nggak cocok. Tapi ini lebih penekanan akan lebih oke gitu. Padahal lebihnya sebenarnya sudah ada di Pijau. Tapi memang cara ngomongnya gitu. 还是比较安稳, 安稳 ya, stabil, lebih aman. 安全,稳定. An 就是安全, aman, 稳定, stabil. Jadi bisa jaga keamanan finansial kita, bisa jaga kestabilan finansial kita. Daripada
begitu sorry, misalnya sakit berobat, bayar sendiri, ya secara finansial akan mengganggu sekali kalau angkanya besar banget gitu ya. Oke, 病倒了itu artinya jatuh sakit, 不连累家人, tidak merepotkan orang rumah, tidak menyusahkan orang rumah. 我看啊，还是得向诸葛亮学习草船借箭。saya lihat, nah di sini muncul lagi 还是. Jadi 还是di sini adalah sebuah saran kalau teman-teman lihat polanya. 你还是跟蔡老师学习吧. Nah, 你还是跟蔡老师学习吧 artinya apa? Di situ dia pakai 还是, di sini juga pakai 还是. Nah, 还是di konteks ini artinya tuh memberikan saran semacam lebih baik gitu ya kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi 还是得向诸葛亮学习草船借箭. Kayak lebih baik itu harus seperti apa namanya belajar dari si Zhuge yang menggunakan perahu rumput untuk meminjam panah gitu ya. Nanti saya ceritain sekilas ceritanya. Nah, jadi, apa namanya, balik lagi ke 还是. Jadi teman-teman kalau mau kasih saran ke orang, teman-teman boleh pakai 还是. 你还是提早回家吧. 提早 masih ingat 提早 artinya apa? Lebih awal ya, harusnya sudah ya. Kemarin kayaknya saya udah jelasin 提早.你还是提早回家吧, 看起来要下雨了. Kelihatannya mau hujan, 你还是. Nah, jadi menyarankan orang gitu ya untuk lebih awal pulang ke rumah. 还是. 再来是假设不幸重病了. Kalau umpama tidak, kita bilang, sakit parah ya, tidak beruntung terus sakit parah, siapa yang mau sih gitu ya. Tapi namanya kayak gitu ya kita nggak bisa kontrol ya. Kadang-kadang, mungkin pernah dengar orang sudah jaga makan, sudah olahraga, ya tetap ada aja gitu ya. Nah, jadi itu namanya pusing. Bukan memang disengaja, kita semua mau jaga kesehatan juga gitu ya. Tapi ya namanya kayak resiko ya siapa yang bisa tahu dan siapa yang mau juga gitu ya. Makanya bilang 假设 umpama pusing. Ya, tidak beruntung ya, pas aja kayak lagi, apa, narik undian, ya pas-pas aja gitu ya. Pusing, 重病了, eee, tidak beruntung, sakitnya parah gitu ya, sakitnya sakit kritis. 需要上亿的治疗费, butuh biaya pengobatan yang ratusan juta. 上亿, itu adalah 100 juta. 上 berarti di atas ya, 上亿. 其中一个办法，趁身体还好. Jadi kalau misalnya, sakitnya berat butuhnya ratusan juta ya. Sekarang malah nggak sakit berat juga butuhnya ratusan juta. Kayak operasi usus buntu aja bisa ratusan juta. Itu nggak sakit berat loh. Usus buntu itu adalah kita anggap maksudnya bukan yang sakit yang terus-terusan ya, begitu diangkat ya beres. Nah, itu aja udah ratusan juta kalau bayar sendiri ya. Nah, jadi, berarti ini sebenarnya udah nggak valid ya, bukan ratusan juta ya. Kalau sakitnya berat, minimal 200-300 juta ke atas ya. Oke, 其中一个办法, salah satu caranya, 其中, jadi memang bukan satu-satunya cara sih teman-teman ya, 不是的. 如果大家觉得有另一个比较好的办法, ya 也可以 gitu. Ya, jadi makanya di sini dikatakan 其中. Salah satu cara adalah 趁身体还好, mumpung ya, kemarin kita belajar 趁身体还好, mumpung kesehatannya masih bagus, 借助保险的力量, kita pinjam kekuatannya si asuransi. Kenapa bilang kesehatannya masih bagus? Karena mungkin kalau teman-teman punya pengalaman, eh sekarang perusahaan asuransi juga tolak-tolakin orang, bener ya, kalau sudah ada record. Ya kan ya? Kalau sehat, apa, mumpung sehat ya masih bisa. Tapi kalau sudah sakit biasanya orang baru cari ya. Banyak sekali orang-orang yang mau operasi baru tiba-tiba WA saya. Saya bilang, "Oh, udah nggak bisa." Kalau udah mau operasi, udah ada record, itu sudah lumayan susah, ya. Jadi memang, syarat utama adalah sehat dan syarat utama adalah lagi nggak butuh, baru bisa. Kalau butuh ya nggak bisa. Kayak saya pernah di WA-in orang, dia lagi mau operasi kaki. Kaki tuh lumayan kalau tulang. Dia bilang, "Minggu depan mau operasi, sekarang masuk bisa nggak?" Saya bilang, "Ya udah nggak bisa ya."
apapun itu nggak bisa ya, ada masa tunggu, mungkin teman-teman tahu kayak gitu ya. Jadi makanya 趁身体还好，借助保险的力量，kita pinjam kekuatannya dia. Satu-satunya yang menurut saya magic ya, eh, terlepas dari mungkin sorry pelayanan agent atau mungkin ada prosedur administrasi atau mungkin penjelasan yang dulu teman-teman mungkin pengalaman nggak enak, terlepas dari situ ya teman-teman ya. Konteksnya sih yang saya bilang magic banget adalah hanya satu-satunya asuransi yang begitu teman-teman bayar uang kecil yang misalnya per bulan dia udah ciptain cadangan dana yang kalau terjadi resiko. Satu-satunya yang bisa begitu gitu ya. Nah, kayak oke, baru bayar sebulan misalnya 1 juta. Tapi dia sudah ciptain mungkin kalau misalnya teman-teman ngambil yang kesehatan, coverannya yang langsung setahun berapa M. Atau jiwa langsung bisa berapa M, tergantung usia. Itu satu-satunya di asuransi yang sebenarnya magic banget. Terlepas ya dari yang tadi saya bilang, mungkin ada pengalaman nggak enak, saya nggak tahu, ada oknum, ada juga mungkin tidak dilayani secara profesional, ya itu yang jadi masalah, benar nggak? Karena orangnya gitu ya. Kalau sebenarnya apa namanya intisari dari si asuransinya kan sebenarnya niatnya baik, konsepnya juga benar. Tapi kenapa kalau saya klaim nggak dibayar ya? Nah, itu balik lagi ada klausal polisnya. Perlu kalau kita nggak baca, ya cari orang yang benar-benar paham dan dia mau ngasih tahu secara transparan. Yang jadi masalah, oh iya, kenapa saya udah bayar, tapi ketika mau klaim nggak bisa ya, baru keluar syarat-syarat. Sebenarnya bukan baru keluar, dia memang sudah ada di klausal itu. Nah, tergantung orang tengahnya ini perantaranya menjelaskan apa enggak. Atau dia berpikir ya udahlah pokoknya kamu ngerti gitu ya. Ya nggak bisa. Makanya namanya jangka panjang ya harus ditanyakan. Terus ya satu lagi yaitu orang perantaranya yaitu agennya itu harus benar-benar menjelaskan secara transparan. Ada kriteria-kriteria apa yang tidak di cover gitu ya. Itu. Jadi masih sampai sekarang banyak yang kecewa karena klausalnya misalnya nggak bisa diklaim atau tidak diurusin ketika kita butuh klaim ya di luar dari konteks fungsinya si asuransi. Oke, 帮我们转移经济损失的风险. Jadi pinjam kekuatan asuransi bantu kita untuk mengalihkan. 转移 itu transfer, mengalihkan 经济损失的风险. 风险 itu resiko. Ya, 风险 resiko. Dari 险 itu 危险 bahaya ya, 风险 jadi resiko. Jadi saya pernah bilang bahwa teman-teman kalau belajar kosakata itu tidak ada pernah rugi gitu ya. Maksudnya dulu belajar nanti kepake lagi. Cuman dia itu gabung sama huruf lain membentuk arti lain ya. Jadi tidak perlu merasa, aduh saya belajarnya basic banget, kapan ya saya bisa jadi expert. Lama-lama jadi expert kok karena yang kita belajar itu nanti dia muncul lagi di apa pasangan kosakata yang lain membentuk arti yang lain dan teman-teman ada koneksinya gitu. Oh, fungsian, resiko. Oh, dari siennya dari 危险 bahaya. Oh iya ya, relate gitu ya, connect gitu ya. Jadi ini bisa membantu kita untuk mentransfer resiko kerugian secara ekonomi gitu ya. 经济损失的风险. Jadi secara nilai ekonomi sih menurut saya teman-teman ya. Karena orang kalau udah sakit, nggak bisa bekerja, nilai ekonominya turun. Apalagi dia sebagai tulang punggung keluarga. Kalau dia tidak ada tanggungan apapun, masih oke. Tapi apakah nanti dia jadi orang lain yang butuh keluarin dana buat dia? Nah, itu yang perlu dipikirin. Makanya tidak semua orang butuh asuransi juga ya, mesti case by case, tergantung ya dia apakah tulang punggung atau dia sebenarnya nggak nanggung siapa-siapa, ya itu tidak semua sama ya, gitu. Eh, 再来是 ini sudah beres. Oke, kita sampai di 今日语法. Oke, kalau gitu teman-teman, biar nyambung nih, tadi kan bahas tentang 草船借箭. Nah, kalau gitu teman-teman kita scroll dulu, kita ke belakang dulu. Hmm, nah, kita ke 成语故事. Kita ke sini dulu ya, ke sini dulu, baru kita ke grammar ya. Jadi sekalian beres, nggak bolak-balik ya. Jadi kalau ini nggak ada ceritanya, ini cuma intisari apa yang kita bisa pelajari dari cerita Cao Chuan Jie Jian. Nah,
Tapi kalau misalnya ceritanya, ini saya mau ceritain secara ringkas ya teman-teman, di mana orang China itu dulu apa untuk apa ya masyarakatnya mengenal fungsi asuransi persis kayak di negara kita. Mereka juga belum terbuka. Nah, jadi salah satu cerita yang dipakai untuk perumpamaan asuransi adalah Cao Chuan Jie Jian. Kayak gitu ya di China ya, di China. Nah, sekarang mereka juga udah lumayan terbuka ya. Persis kayak kita, saya rasa teman-teman sudah lumayan terbuka. Cuma ya itu balik lagi ya, banyak aspek yang tadi saya bilang oknum, perantara yang maksudnya sebagai agentnya, apakah dia profesional, apakah transparan gitu. Kalau perusahaan sih saya yakin mereka itu hitam di atas putih. Tinggal kita baca nggak klausalnya gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah,我先跟大家讲一下草船借箭的故事ya. Jadi saya ceritain dulu secara singkat cerita di balik teks ini gitu ya. Jadi 草船借箭itu terjadi di 战国时期. Jadi ada apa namanya tiga negara gitu ya. Nah, di mana ada satu namanya Cao Cao. Teman-teman kalau misalnya nonton Red Clip pasti tahu ya. Cuma bahasa Indonesianya, nama-nama Indonesianya saya nggak menguasai. Saya cuma tahu nama mereka dalam bahasa Mandarin ya. Jadi ada Cao Cao, ada Liu Bei, ada Sun Quan. Ya, jadi ada tiga negara gitu ya. Dulu dibilangnya apa? Sanguo. Nah, di mana di negara di Liu Bei. Nah, jadi si Liu Bei ini punya semacam penasehat yang pintar banget namanya Zhuge Liang. Teman-teman mungkin pernah tahu Zhuge Liang yang suka sejarah mungkin tahu Lao Shi ini apa namanya di dalam nama Inggrisnya dia punya nama Inggris atau memang sebenarnya ditranslate juga dengan Zhuge Liang. Jadi Zhuge Liang ini terkenal pintar banget. Nah, si Zhuge Liang diutus sama Liu Bei untuk datang ke Sun Quan dia mau bujuk si Sun Quan untuk bersatu supaya kalahin si Cao Cao. Jadi kan tiga negara. Kalau mereka apa, berperang, ini kan jadi terpecah tiga kan. Nah, si Zhuge Liang sama Liu Bei ini dia pinter. Dia mau galang kekuatan, dia ke negaranya si Sun Quan untuk membahas bahwa yuk kita kerjasama yuk supaya bisa kalahin si Cao Cao gitu ya. Nah, ketika si Zhuge Liang ketemu Sun Quan. Nah, Sun Quan ini ada si panglimanya juga gitu ya, namanya Zhou Yu. Jadi Zhou Yu dia berpikir, ih si Zhuge Liang datang ke negara saya ngapain ya? Terus dia bilang, ya kata orang si Zhuge Liang pinter nih. Coba ya saya tes dia ya, saya mau bikin dia malu. Niatnya kurang baik sih ya, jadi niatnya kurang baik. Dia bilang, pokoknya saya mau tes, katanya dia pinter. Coba saya tes, biar dia malu gitu ya. Nah, jadi dia kasih si Zhuge Liang satu tantangan yaitu dia bilang, "Nih kan kita mau perang di atas air. Butuhnya adalah panah. Nah, sekarang apa namanya? Kita butuh ribuan panah nih. Butuh banyak banget nih panah. Nah, kamu bisa nggak dalam semalam itu bisa mengumpulkan 10.000 panah?" Terus si Zhuge Liang tidak ada ragu-ragu, dia langsung bilang, boleh, bisa, gitu ya. Nah si Zhou Yu yang apa panglima dari si apa Sun Quan merasa, ih kok cepet banget ya dia setuju gitu ya. Nah akhirnya ya sudah dia bilang pokoknya dalam apa 2 hari sampai 3 hari ini saya bisa ngumpulin 10.000 panah. Nah, zhuge liang berarti nyanggupin dong ya. Nah, si Zhou Yu bilang, ah dia pasti gagal karena nggak punya bahan. Terus lagi kan mereka itu apa? 水上作战, 水上itu di atas air berperang. Peralatannya nggak ada, bahan bakunya nggak ada. Dia bilang, ah kali ini dia pasti malu. Ternyata si zhuge liang itu dia sudah bisa memperkirakan semuanya. Jadi ternyata dia hebat banget, dia bisa memperkirakan cuaca. Jadi dia bisa lihat tianxiang perkiraan cuaca dulu orang dulu bisa lihat ya hebat banget ya nggak butuh BMKG ya. Nah jadi intinya dia sebenarnya udah bisa memperkirakan bahwa di dalam 2 sampai 3 hari ini akan ada kabut tebal yang sebenarnya berguna banget untuk dia. Nah, oke, ketika dia nyanggupin gimana ya caranya untuk dapatin 10.000 panah dalam waktu yang sangat singkat? Akhirnya dia pinjam
perahu. Dulu zaman dulu kan nggak ada perahu besi ya, semua perahu dari kapal. Nah, dia pinjamlah perahunya si Lusu. Lusu itu apa timnya si apa Sun Quan gitu ya. Nah, dia pinjam perahu dari Lusu. Dia pinjam eh apa namanya? Sebentar. Pinjam beribu-ribu kapal gitu ya. Nah, beribu-ribu kapal di mana dia bilang kapalnya itu harus dikaitkan satu dengan yang lain, jadi beriringan. Terus di atas kapal itu dia taruh orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah yang dibikin dari apa? Kayak teman-teman lihat kalau di sawah banyak kan orang-orangan. Nah, dia taruh banyak orang-orangan di dalam kapal itu. Kemudian apa namanya? Suara putus-putus ya. Oke, mungkin sinyal ya. Nah, jadi dia taruhlah orang-orangan di kapal itu di 20 kapal itu dan kapal ini di malam yang dia perkirakan ada kabut itu mereka disuruh maju ke areanya si Cao Cao. Jadi maju ke area Cao Cao. Nah, Cao Cao kan merasa eh ini kok ada kapal. Terus begitu udah mau mendekat, si Zhuge Liang arahin semua tentara yang ada di kapal itu untuk membunyikan si gong. Jadi bunyiin gong kan merasa, ini musuh datang ya. Si Cao Cao merasa ini musuh datang ya. Nah, Cao Cao memang terkenal agak panikan orangnya. Dia melihat, kalau misalnya apa namanya eh musuh datang, terus ini kabut banget, saya nggak kelihatan, ya sudahlah, pokoknya intinya tentaranya standby untuk eh, apa lepas panah. Pokoknya lepas aja, jangan sampai mereka masuk ke area kita, gitu ya. Tapi dia nggak kelihatan, ini sebenarnya musuh atau orang-orangan sawah, gitu ya. Nah, eh, ternyata karena nggak kelihatan ya udah dia suruh si Kung Jianshou itu alih panah pemanahnya semua untuk lepasin panah. Pokoknya panahin aja terus jangan sampai mereka masuk ke wilayah kita. Nah, si kabut menutupin semua dia nggak kelihatan. Akhirnya setelah kabut berlalu, setelah cerah, si Cao Cao baru lihat, eh ternyata itu orang-orangan sawah ya. Jadi panah yang dilepas tuh nancap di orang-orangan sawah yang dibuat oleh Zhuge Liang di atas perahu-perahu itu. Makanya disebut Cao Chuan Jie Jian. Pinjamlah si panahnya si Cao Cao. Nah, pas Cao Cao sadar karena udah cerah, dia udah bisa lihat, ya perahunya sudah menjauh dari areanya. Itu ceritanya kenapa si Zhuge Liang bisa apa namanya dapatin 100.000 panah gitu ya, 100.000 panah seperti itu. Jadi menurut saya sih hebat banget ya. Idenya juga hebat banget ya, nggak kepikir. Tapi di balik cerita itu adalah dia hebat banget bisa baca bahwa malam itu berkabut. Kalau malam itu cerah, nggak berhasil pasti. Karena si Cao Cao bisa lihat ini orang-orangan sawah, ngapain saya nembak atau saya panah gitu. Nah, jadi itulah kehebatan si Zhuge Liang. Nah, setelah Zhou Yu yang teman-teman tadi masih ingat ya, Zhou Yu yang maksudnya kasih tantangan ke Cao Cao yang mau memalukan dia, eh merasa hebat juga ya dia bisa dapetin ya. Memang dia merasa ya oke lah ya dia pinter gitu ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah semacam ya hormat juga sama dia bahwa hebat ya si Zhuge Liang selalu ada ide cemerlangnya. Ternyata dia memang hebat bisa lihat cuaca, bisa lihat kepanikan si musuh. Jadi Cao Cao itu memang terkenal orang yang gegabah ya. Cu xin tai. Cu itu artinya kasar. Kasar maksudnya orang yang tidak hati-hati, kayak tidak teliti gitu ya. Cu xin tai. Jadi memang dia terkenal orang yang gegabah, yang panikan. Nah, dia pakailah cara itu. Kan begitu dibunyi gong, kan dia merasa, apa musuhnya datang gitu ya. Itu dari saya cerita di balik itu ya, teman-teman. Iya, ceroboh, betul. Jadi sebenarnya menurut saya sambil belajar Chengyu, sambil teman-teman lihat dan belajar dari tokoh sejarah yang ada, teman-teman bisa belajar, oh iya ternyata kalau ketemu eh, hal itu sebenarnya kita harus makin tenang gitu ya. Kalau teman-teman nggak tenang ya makin panik, makin nggak ketemu solusi, malah makin berantakan. Itu maksudnya ya. Jadi teman-teman bisa belajar, oh iya ternyata dari sejarah kita bisa belajar karakter yang kayak gini yang akhirnya bisa memenangkan kondisi. Contoh si Zhuge Liang, dia tenang-tenang aja kan.
kayak waktu di kapal dia sebenarnya ajak si Lucy apa namanya untuk minum-minum aja. Dia bilang tenang aja, nggak usah khawatir gitu ya. Kita minum-minum aja. Dia tenang banget. Ya menurut saya sih hebat, benar-benar hebat banget ya, orang yang hebat banget. Oke, 我们看一下下面的成语故事，ini ada beberapa kalimat. 我让同学们来念ya. Saya apa biar teman-teman bisa latihan baca. Oke, yang mau baca boleh tunjuk tangan. 要念的可以举手，ada Bu Ita ya. Oke, 你好。您好，老师，晚呀，上好。您好，晚上好，来念一下题目itu judul ya 成语故事，然后你念到这边，念到目的一个句子，satu kalimat ya, boleh ya，来一二三，草船借箭，哦，草船，草nya tiga，草船借箭草船借箭，，OK，草哦，船借箭。Bu Ita，等一下，bentar ya，bentar ya，saya ini bentar。好，OK，我回来了。Bu Ita 可以再从头吗？mulai dari awal lagi boleh？成语故事草船借箭。好的。成语故事：嗯，草船借箭。借箭。OK，草草船船借箭意思是善于利用各种条条件借件助借助他他人这之里力来来达到达到自自己己的的目的。目的。目的，呀，那ada empat ya，目的。好，谢谢 Bu Ita。谢谢老师，再嗯，见。再见。然后再来是 JJ Lee，OK，你nama baru ya，你好，Ibu，您好，老师，哎，您好，来念一晚下，上好。晚上好。接下来的句子，kalimat berikutnya，周瑜的哦，好了，好，周瑜的嫉妒不可拒，不可悄悄取哦，不可取ya betul. 拒 Q-nya mulutnya 拒 setengah bulat ya, dia biar bisa 哦，keluar pronunciation yang tepat. 不可取，yes，不可拒呀，不可取。拒，Terus 嗯，曹操的悄悄的躲移不可拒，不我们可取，不可拒，不可拒。我们 OK，我们要像诸葛亮一样一样，抱着一样抱着一个平常平常心，这，OK，样我为人呃为人处事，嗯注射不会患得患失，在是真正决胜建立千里的的建立的真谛。呀，真谛。好，谢谢您，嗯，礼部。谢谢，不客气。不客气，再见。嗯，OK，我们再来一次好吗？Ibu Helena，OK，你好，你好，老师，下午好。晚上好，晚上晚好呀。上好，来念一下哎呀，要成八点了。语，没关系，成语故事草船借箭，然后第一个句子，kalimat pertama ya，一好的，二三，草船借箭意思是草船草船啊借箭。草船，nada tiga ya，草哦船，boleh ikutin 哦 saya，，OK，草船借箭借箭意，OK。思是善于利用可中条件借助他人之力来达到自己的目的。
好，谢所以谢您，Ibu Helena。iya, sampai situ dulu ya. OK，Oke，谢谢您，再谢谢见，老师，谢不谢。客气。再来是Ibu Eliana。OK，你好，嗯，你好，Ibu，我还不能听到您的声音，suaranya belum saya kedengaran, Bu。你好，Oke, sinyal mungkin ya, Bu ya. 我再试一下，saya coba lagi ya, Bu ya。你好，Ibu Eliana。我还是没听到您的声音，masih nggak kedengaran suara ibu ya. Nggak apa-apa ya, saya mute kembali ya. Nanti kita coba lagi di lain kesempatan. Oke, di bawahnya ada Pak Doni. Ya, ni hao Pak. 你好，老师。Ya, 我们念一下周瑜的极度不可取，sampai terakhir ya. Oke，一 叶老二师，三，秋雨的嫉妒不可弃，取。不可取。Ya, mulutnya harus dibuletin ya. 不可取。曹操的多疑，悄悄的拖移不可期，取。我不可期。Ya, nada tiga 我 ya. 们 Mm-mm. 要想诸葛亮，一样，一样保持一颗一颗平平常常心，心。OK，这样为人处事处事不不会会患得患得患失。患失。在是是这生真正，最生才是真真正才才生才是成正正决胜真正决胜千里千里的真谛。呀，真谛。好，谢谢巴多尼，再谢谢见。老师，再不客见。气，再见。来，我们看一下啊。Artinya sebenarnya teman-teman udah dapat di bawah ya, tapi saya bacain lagi apa namanya teman-teman mungkin nanti kalau dengar di rumah bisa latihan baca juga ya. 成语故事，tetap ya. Jadi yu gitu ya. Tidak baca yu tapi baca yu. Mulutnya harus setengah bulat. Kalau mulutnya nggak dibulatin nggak bakal keluar suaranya ya. Jadi memang harus begitu ya. Oke, 成语故事，草船借箭，草船，草nya ada tiga teman-teman ya. 草, jadi dia turun, ada tiga. 草船，begitu turun, naik lagi nyambungnya udah ke 船. 草船借箭，借 pinjam, 箭 panah. 草船借箭意思是，jadi akhirnya dari sejarah itu dengan apa kosakata yang sederhana ini dia akhirnya jadi cengyu, terus akhirnya melambangkan banyak hal. Artinya apa? Nah, ini mau dijelasin ya. 意思是 artinya adalah 善于利用各种条件. 善于 itu artinya mahir, hebat. 善于 ini juga bahasa-bahasa artikel, teman-teman. Mungkin di omongan sehari-hari jarang kedengaran. Tapi kalau misalnya bahasa Mandarin yang sudah expert kepake 善于. Jadi kayak misalnya kita kalau interview kerja, kita boleh bilang 我善于谈判. Tanpan itu artinya negosiasi. Misalnya teman-teman adalah orang yang pintar negosiasi sama klien. Jadi memang dutanya perusahaan lah gitu ya. Nah, ketika lagi ditanya, 你有什么长处? 长处 itu artinya kelebihan ya. Atau 优点 kelebihan. Maka teman-teman boleh bilang, oh, 我善于. Jadi apa namanya? Teman-teman mungkin bilang, kalau hebat kan bukannya 很会. Nah, 很会 itu bahasa general sehari-hari yang kayak bahasa pasar. Tapi kalau udah masuk interview kerja, bahasa yang dipakai ya bahasa yang profesional di bidangnya. Termasuk 善于 ini boleh dipakai. 我善于谈判，我善于跟客户谈判, boleh. Saya artinya menguasai, mahir ya. Mahir di dalam bernegosiasi dengan customer gitu ya. 我善于电脑系统, saya mahir di sistem komputer. Mungkin teman-teman di sini ada yang IT, nah boleh bilang, oh 我善于什么什么. Jadi
boleh dipakai frasenya 善于. 善 mungkin teman-teman bertanya, "Loh, 善 ini artinya apa?" 善 itu sebenarnya dari 善良. 善良itu baik hati, bermurah hati, ya 善良. Tapi di sini dia karena dipadanin dengan yu, dia jadi satu frase, artinya hebat. Tinggal 善于电脑 gitu ya, seperti itu. Terus 再来是利用，利用 itu artinya mempergunakan, 利用. Nah, 利用 mungkin di konteks lain teman-teman bisa pernah dengar 他在利用你, artinya apa? 他在利用你. Teman-teman boleh tebak 他在利用你. Mungkin di film-film suka dengar tuh. Iya, dia sedang apa? Kalau kita bilang mendayagunakan kamu. Bahasa Indonesia yang tepat mungkin teman-teman boleh bantu saya ya. Iya, jadi liyong kadang-kadang tuh dipakai ke konteks yang kurang bagus gitu ya. Iya, memperalat ya. Heeh, bahasa Indonesia juga ngomongnya memperalat ya. Heeh, jadi apa namanya? Ibaratnya dia punya tujuan lah gitu ya, liyong. Jadi kalau misalnya orang bilang 他在利用你, berarti itu sebenarnya konotasinya ya lebih ke ya dimanfaatin, betul, dimanfaatkan gitu. Betul. Ya, liyong. Ada yung gitu ya. Nah, li mungkin teman-teman tanya, "Loh, oke, yung saya tahu sih menggunakan." Nah, li-nya apa? Li ini adalah keuntungan. 利润, 利润 itu keuntungan. 有利, 有利 itu artinya membawa keuntungan untuk gitu ya. 有利,有利于大家. 希望这个汉语课有利于大家. Semoga pelajaran bahasa Mandarin ini bermanfaat untuk teman-teman semua. 有利于就是这个利 ya, keuntungan. 各种条件, 各种 itu berbagai macam. 条件 itu apa namanya? Syarat, syarat ya. Jadi termasuk kita bilang kenapa ininya hilang ya? Oh, share screen saya ada? Oh, ada. Oke. Kok tiba-tiba share screen-nya hilang? Tadi sampai mana? Oh, 各种条件. Jadi 条件 itu adalah boleh bilang sumber daya, boleh bilang syarat. Syarat tuh dipakai di mana? Contohnya gini loh. 我想请你帮忙. Misalnya kita bilang, saya mau minta tolong kamu. Terus orangnya bilang gini, 可以啊,但是我有条件. Kalau di situ 条件 persis hurufnya kayak gini. Kalau di situ konteksnya dia ngomong 但是我有条件, itu artinya saya ada syarat. Ada apa? Term of condition gitu ya. Syarat prasyarat. Jadi misalnya contoh kamu harus begini baru saya mau bantu. Itu namanya syarat. Tapi di sini 条件 itu adalah sumber daya gitu ya, ketentuan, betul, 条件. Ya. Jadi 条件 tuh bisa tadi sumber daya kalau di bagian sini, terus nanti kalau di luar misalnya dia ngomong 我有条件. Contoh teman-teman lagi apa? Ngomongin kerjasama dengan orang China, terus dia bilang, "Oke, 好,我们可以降低价格." 我们可以降低价格是什么意思？但是我有一个条件. Misalnya dia ngomongnya gitu, artinya apa? 我们可以降低价格, 但是我有一个条件. Misalnya dia bilang, oh saya bisa turunin harga, tapi saya ada ketentuan. Nah, misalnya 你要比如说订1000件以上, 1000件, berarti kamu perlu pesan 1000 teks ke atas gitu. Itu mungkin syaratnya harus kuantitinya banyak. Ya, 条件. Ini apa namanya? Arti kedua. Dengan huruf yang sama, jadi banyak banget ya artinya ya. Kalau di konteks lain lagi, itu artinya ekonomi keluarganya bagus. Jadi misalnya gini, ada kalimat orang bilang gini, 有条件家的孩子可以去外国上大学。有条件家的孩子可以去外国上大学. Anak dari keluarga yang bukan bersyarat ya, tapi ekonominya oke gitu maksudnya. Di situ itu melambangkan ekonominya oke, dia bisa kuliah keluar gitu ya. 有条件家的孩子可以到外国上大学. 条件. Ya, jadi teman-teman nanti kalau ketemu kok 条件 di sini bukan sumber daya ya, tapi artinya lain ya. Nah, silakan teman-teman cocokin.
dia bisa berbagai arti dengan huruf Mandarin yang sama, ya. Iya, berada. Jadi kalau misalnya orang bilang 我很感恩我生在一个很有条件的家庭. Misalnya ada orang dia ngomong gitu ya, saya sangat bersyukur karena saya lahir di keluarga yang kalau teman-teman translate di situ bersyarat kan jadi aneh ya. Bukan, dia bukan bersyarat, tapi keluarga yang berada lah, secara ekonomi oke. Itu namanya 有条件的家庭 gitu ya. Oke, 再来 kita lanjut 借助, 借 pinjam, 助 apa membantu ya. Tadi kita udah jelasin dari pangcu. Nah, 借助 itu artinya pinjam bantuan gitu ya. Nah, ini digabung 借助。我可以借助你的力量吗? Saya boleh pinjam kekuatanmu nggak? 我可以借助班长的力量吗? 借助. Teman-teman boleh pakai itu untuk kayak班长boleh ya, saya minta bantuan班长untuk sebarin lowongan kerja. Boleh. Karena 班长 punya beberapa grup kan. Nah, mungkin teman-teman lagi mau cari orang, ya udah lewat 班长 boleh tolong sebarin nggak? Nah, itu namanya 借助。借助他人之力，他人orang lain, 之 itu adalah bahasa Inggris of, bahasa Indonesia mungkin dari gitu ya. Meminjam kekuatan, li itu liang, kekuatan dari orang lain. Kalau ini tujuannya baik ya. Jadi maksudnya gini, kita meminjam kekuatan orang lain untuk mencapai tujuan. Tapi Laoshi tadi kan apa namanya katanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik artinya gini. Mungkin teman-teman pinjam kekuatan itu tapi teman-teman bayar dia sesuai gitu. Berarti itu kan baik ya memberikan dia lowongan kerja dan teman-teman dapat tenaga. Kan ya, kayak misalnya perusahaan mempekerjakan orang dan memang mereka membayar sesuai skill dan juga sesuai kerjaan. Nah, itu berarti sama-sama kan, win-win maksudnya ya. Jadi di sini konsepnya adalah win-win solution maksudnya ya. 来达到自己的目的，来bukan datang ya. Di sini itu dia cuma sebagai partikel untuk mencapai, 达到 itu artinya mencapai. Mencapai, meraih sama ya, 达到自己的目的, tujuannya sendiri. Ini bacanya mudi, tujuan. Apa namanya? Misalnya kita bilang, 你有什么目的? Apa tujuanmu? Ya, mudi. Ini boleh dipakai. Terus misalnya kalau tatau, mungkin orang bisa bikin kalimatnya kayak gini. 你的汉语是在哪儿学的？能达到这样的水平。Kosakatanya kita sudah banyak dapat. Kira-kira artinya apa tuh? 你汉语，你的汉语 gitu ya sama 是在哪儿学的？能达到这样的水平。Masih ingat artinya apa? Bahasa Mandarin kamu belajar di mana? Iya, betul ya. Bahasa Mandarin kamu belajar di mana? 能达到 bisa mencapai ya. 这样的水平, 水平 itu adalah level kemampuan. Masih ingat? Kosakatanya udah dapat ya dari dulu. Jadi 能达到这样的水平 bisa mencapai level yang seperti ini gitu ya. Misalnya dia bilang, oh 我去过中国留学 misalnya. Oh saya pernah belajar ke China. Oh 没有，我只是在 new normal 学. Oh enggak, saya cuma belajar di new normal ya. Misalnya contoh gitu ya, 达到 mencapai. Oke? 再来是周瑜的嫉妒. 周瑜itu tadi yang nama orang, panglima perangnya si Sun Quan. Ya, jadi dia itu ada punya rasa iri hati. Jitu ini adalah iri hati. Ya, jitu. 不可取. 取 ini artinya kemarin tuh di program menjawab ada Bu Lina, nggak tahu hari ini hadir nggak? Bu Lina nanya 取. 不可取. 取 ini artinya tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru. Di sini dia artinya jadi tiru, Bu. Diambil gitu ya sebagai contoh. 不可取. Tapi ini boleh diganti dengan na nggak? Karena ambil kan, nggak boleh. Dia memang harus pakai 取. Jadi apa namanya untuk mengambil sesuatu karakter itu kan abstrak ya artinya kita mencontoh atau meneladani itu pakai 取 不可取 jadi kalau misalnya anak-anak lihat contohnya kurang bagus kalau kita ngomong bahasa Mandarin kita perlu bilang 刚才的态度不是很好的态度不可取 artinya jangan ditiru
gitu ya, 不可取. Cao Cao de Duo yi itu artinya banyak curiga, curigaan, banyak curiga, banyak panik, ya itu juga 不可取. Cao Cao justru karena panik lah, makanya dia menembakkan begitu banyak panah ya, sampai 100.000 ya, karena dia panik ya. Cao Cao de Duo yi 不可取. Sebentar ya, saya lingkari. Ini adalah huai, lengkapnya adalah huai. Huai itu artinya curiga. Jadi kita boleh percaya orang dalam batas yang normal juga gitu ya, tapi jangan terlalu curiga gitu ya, huai. Nah, terus lanjut, 我们要像诸葛亮一样, kita harus seperti siang ya, harus seperti apa namanya? Seperti si Zhuge gitu ya. Oh iya, Bu Lina, saya masih ingat. Ya, kalau yang lumayan saya jelasin, biasanya saya ingat ya. Oh ya, kemarin lagi bahas Chu. Ya, oke. Nah, jadi dia bilang kita harus belajar nih seperti Zhuge. Jadi teman-teman boleh ambil frase ya. 我们要像什么什么一样. Jadi kalau teman-teman punya 偶像, punya idola, misalnya idolanya siapa ya? Nah, tinggal diganti si Zhuge dengan nama idolanya teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngajarin anak atau siapapun bahwa kita harus meneladani siapa gitu ya. Nah, siapanya teman-teman boleh ganti gitu ya. 我们要像班长一样 misalnya. 我们要像他一样. Contoh kita harus meneladani kayak dia ya. 我们要像班长一样. Oh, kita mesti kayak pancang nih gitu ya, bikin banyak kelas yang bisa membuat orang bisa belajar gitu ya, contoh. Oke, 我们要像诸葛亮一样保持 ini artinya menjaga dan berkesinambungan. 保持, 保 itu kan menjaga keamanan, benar gak? 保护, menjaga. 持 dari apa? 持续 itu artinya konsisten, tidak berubah, terus konsisten ya, berkesinambungan. 保持一颗平常心. Ke adalah kata satuan untuk hati. 一颗心, hati ya. 平常心. Nah, sekarang saya bahas 平常. Ini ada filosofinya juga, terus jadi teman-teman boleh ambil apa namanya ya pembelajarannya. Ping, ping itu artinya datar. Chang itu artinya sering. Nah, ini huruf sebenarnya nggak asing, tapi dia punya arti mendalam. Ping chang xing itu artinya gini. Ketemu hal yang menggembirakan itu tidak terlalu euforia. Ketemu hal yang menyedihkan, sedih boleh, tapi batasannya ada. Jadi nggak sedih berterusan. Itu namanya 保持一颗平常心. Jadi 平常心itu adalah melihat hal-hal di dunia itu adalah hal-hal yang tidak kekal. Jadi dia muncul, tapi nanti dia akan apa namanya? Sirna gitu ya, akan hilang sebenarnya. Yang penting teman-teman 允许它发生. 允许 itu artinya mengizinkan itu terjadi. Jadi banyak hal yang memang kita nggak bisa kontrol. Termasuk si Zhou Yu, kasih dia tantangan kan dia nggak bisa kontrol. Kalau nggak kan dia bilang, wah orang ini suka nyusahin saya ya. Kalau dia responnya kayak gitu, dia fokusnya ke kayak gitu. Sehingga dia tidak fokus untuk cari solusi. Tapi karena dia terima, oke nggak apa-apa. Zhou Yu, saya terima bahwa kamu kasih saya tantangan. Acceptance. Karena terimanya dia, akhirnya responnya beda. Dia fokus pikirin, oke, kalau gitu boleh. Saya terima tantangannya karena saya tahu perkiraan cuaca dan kesempatannya bisa. Jadi idenya dia bisa direalisasikan. Nah, maksud saya Xing ini teman-teman boleh realisasikan ke kehidupan sehari-hari. Menurut saya itu bagus banget ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu hal-hal yang memang di luar dari rencana kita, ya, teman-teman mungkin boleh ingat-ingat, oh iya ya, Zhuge juga dengan tenang ya. Ya, saya tahu ya kalau orang udah di kondisi tersebut mau dibilang tenang ya gimana gitu. Tapi tetap ya teman-teman belajar pelan-pelan itu namanya latihan sebenarnya ya. Itu namanya 平常心. 所以大家如果还记得赢字 menang itu ada sebuah huruf
apa namanya, komponennya fan. Fan itu artinya biasa. Jadi kalau memang mau menangkan setiap kondisi, itu kita perlu menjaga ketenangan hatinya kita menerima apapun itu kondisinya dan berusaha cari solusi gitu ya. Itu namanya 平常心。这样为人处事，这样dengan begini, 为人 artinya menjadi orang. Teman-teman masih ingat 成为? Nah, 成为 itu artinya menjadi. 成为医生, 成为老师, menjadi guru, menjadi dokter. 为 dipakainya di sini. 成为为人, jadi menjadi orang. 处事, teman-teman, 处 ini artinya menyelesaikan masalah, mengurus masalah. Ya, jadi ini 4 huruf. 为人处事，为人处事 jadi orang berarti dalam berkarakter, dalam apa namanya, menyelesaikan masalah gitu ya. Itu namanya 处事。不会 tidak akan. Di sini 会 bukan bisa tapi akan. Tidak akan 患得患失. Teman-teman lihat 患 di bawahnya ada hati, berhubungan dengan hati, benar ya? 患 itu artinya khawatir. Khawatir udah dapet, khawatir kehilangan. Teman-teman kadang-kadang ada kondisi seperti itu nggak? Maksudnya, aduh, udah dapet, tapi udah mikirin nanti kalau kehilangan gimana ya? Nah, saya nggak tahu teman-teman ada kondisi seperti itu nggak? Karena gini, terlalu banyak kekhawatiran gitu ya, tidak dinikmati momen ini. Itu namanya 患得患失. Jadi, apa namanya, kita di dalam menghadapi jadi manusia atau menghadapi hal-hal tertentu tidak akan selalu khawatiran ya 患得患失 de itu artinya 得到 失 artinya 失去 jadi sebenarnya kalau saya sering lihat filosofi dia bilang manusia itu memang sambil kehilangan sambil mendapatkan sambil kita bertambah usia sambil kita dapatin kedewasaan sambil mungkin kita dapatin oh iya ya ternyata begini sambil kita mencoba sesuatu mungkin kita habisin waktu, ya, investasi waktu, tapi kita dapat sesuatu pembelajaran. Jadi teman-teman sebenarnya selalu ada bagian yang memang kita kehilangan, tapi akan ada hal yang kita dapetin. Kalau kita berprinsip pada, oke, apa yang saya bisa belajar? Itu namanya 患得患失. Jadi takut dapat, takut kehilangan. Tidak akan begitu. Ini namanya 患得患失. Jadi takut udah dapetin, takut kehilangan. Terutama takut kehilangan. Banyak orang takut kehilangan. Ya, tapi sebenarnya kalau kita tidak takut kehilangan, harusnya kita hidup di momen sekarang. Teman-teman kalau lagi banyak pikirannya kemana-mana, tarik balik ke sini. Ke momen sekarang, sebenarnya baik-baik aja kan. Kita masih bernafas kan. Ya nggak? Nah, coba ya, kalau lagi banyak pusing-pusing, yuk tarik yuk pikirannya ke sekarang ini. Iya ya, ternyata saya masih bisa bernafas loh. Saya masih ketemu keluarga loh. Saya masih sehat loh. Habis itu pasti bisa senyum di mukanya. Hiduplah di masa sekarang ya. Oke, 再来，才是真正决胜千里的真谛。才是 itu barulah, teman-teman masih ingat 才? Ya, barulah adalah 真正 itu benar-benar real 真正，他是我们真正的朋友，真正 real nyata ya 决定 menentukan 胜 teman-teman masih ingat 胜 dulu kayaknya saya pernah bahas 胜利 itu adalah kemenangan li-nya di sini yang tadi kita bahas keuntungan 胜利 itu adalah kemenangan ya 决胜 menentukan kemenangan terus 千里 itu adalah jangka panjang 真谛 filosofi apa murni gitu ya 真谛 kayak kita banyak belajar filosofi itu namanya 谛 jadi teman-teman bisa lihat saya zoom ya 谛 teman-teman lihat nih ada 言字旁 filosofi itu diceritakan dalam bentuk bahasa terus 谛 yang sampingnya ini adalah 皇帝的帝 皇帝 tahu Maharaja. Ini bacanya ti. Jadi kalau teman-teman mengenal dulu nih, oh saya kenal Huangti Maharaja, itu tulisannya kayak gini loh, Shi. Nah, Maharaja dulu, kalau teman-teman lihat dari sejarahnya itu kan
apa perintahnya itu dianggap titipan dari dewa, dari Tuhan di atas, bener gak? Kalau di zaman dulu budaya China. Nah, filosofi itu kan sebenarnya adalah apa? Kristal, pengkristalan semua pengalaman hidup orang-orang yang pendahulu kita, bener gak? Dan disebarkan dengan lewat bahasa yang hari ini kita belajar, lewat buku, lewat sastra. Makanya teman-teman, oh iya ya ternyata lumayan ya dengan saya mengenal basic-basic Hanzi, membawa saya untuk memahami si karakter yang lainnya yang merupakan gabungan dari komponen ini dan ini. Chen kan teman-teman sudah tahu, real, benar-benar sungguh-sungguh. Gitu. Semoga dengan saya cerita kayak gini, teman-teman makin tertarik. Ih, Hanzi ternyata menarik juga ya. Dia ada unsur itunya yang mempermudah kita untuk mengenalnya gitu ya. Oke, balik lagi. 真正决胜千里的真谛. Jadi merupakan filosofi untuk menang di jangka panjang. 千里 itu sebenarnya ribuan li, artinya jarak yang sangat jauh. Jadi teman-teman kalau mau menang jangka panjang, menang itu bukan artinya menang di pertandingan, 不是 memenangkan kehidupan. Memenangkan kehidupan artinya hidup ini jadilah diri sendiri, hidup di masa ini, ya kalau teman-teman tarik balik hidup di masa sekarang, di saat ini juga teman-teman akan banyak bersyukur ya. Seperti yang saya bilang sederhana aja, saya bisa menyelesaikan ini semua gitu ya, masih bisa jelasin ke teman-teman, masih bernafas, ya itu sudah apa berkat yang luar biasa gitu ya. Oke, itu dari saya ya. Jadi semoga teman-teman dari kalimat ini teman-teman dapat banyak insight, banyak filosofi juga ya. Centi itu adalah filosofi. Cen kan sungguh-sungguh real gitu ya. Apa namanya? Ti yang saya bilang ajaran-ajaran yang bermanfaat. Makanya ajaran si Maharaja yang dibuatkan dalam bahasa supaya kita mengerti gitu ya. Centi. Tadi kayaknya saya lihat ada pertanyaan dari Kai ya. Engineering. Engineering itu adalah 工程. Ah, 工程. Sorry, ini warna merah. 工程. Makanya insinyur, 我们说工程师. 工程 itu adalah engineering, ya. Nah, kalau orangnya, insinyurnya adalah 工程师, 老师的师, orang yang mahir di engineering, 工程师. Hah, tadi ti artinya ajaran-ajaran yang bermanfaat. Chen, sungguh, real, ya. Nah, mereka digabung jadi filosofi. Ajaran dari zaman dulu yang memang sudah ada pembuktiannya sebenarnya dari pengalaman orang-orang pendahulu kita, dijadikan, dituangkan dalam ajaran. Itu namanya filosofi. Ya, centi. Oke, hao, ti tadi udah ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu hurufnya, teman-teman ingat, oh iya, ajaran Maharaja zaman dulu yang diedarkan lewat bahasa. Yuyen, yu itu bahasa yang ini. Ini namanya tanda-tanda bahasa. Ya, oke. Hao, ini sudah beres, kita lanjut lagi ya. Ke 语法, ke bagian grammar. 我们快要结束了，对吧? Oke, jadi habis grammar ini kita selesai ya. Oke, baik. Ini terakhir grammar apa namanya? Lesson 20. Oke, sebentar. Ada pertanyaan. 这样 kosakata itu harus digunakan di kalimat perintah ya. Kalimat perintah contohnya, boleh kasih contoh nggak? Kalimat perintahnya apa? 这样 itu sebenarnya artinya begini. Ya, belum tentu perintah. Kalimat biasa juga boleh. Makanya saya mau tanya konteks kalimat perintahnya seperti apa. 工程 ya, Bu Feni. Berarti Ibu nanya yang ini kah? Sorry ya, saya scroll dulu. Ini pakai CHENG, Bu. 工程 itu adalah engineering. Kalau insinyur, orangnya adalah 工程师. 老师的师, 工程师. Kalau 工程 itu adalah engineering. Oke? 好.
Semisalnya ini benar nggak, Laoshi? Ni 这样做不对. Itu sebenarnya bukan perintah. Ni 这样做 kalau saya artikan, kamu melakukan begini itu tidak benar. 不对 itu salah, tidak benar. Jadi, 这样 bukan dipakai khusus untuk kalimat perintah ya. Saya disclaimer, saya maksudnya perjelas gitu ya. 这样 itu, ini ada tempat kosong. 这样 itu adalah begini. Begini. Dia adalah kosakata begini. Jadi misalnya kayak tadi kalimat kamu 这样做 melakukan begini 不对. 不对 itu artinya salah. Ya, bukan perintah, itu bukan perintah ya. 不对, salah. Melakukan begini salah. Berarti jangan lakukan hal kayak gini maksudnya gitu ya. Oke. Jadi bukan untuk kalimat perintah. Dia adalah kosakata begini. 这样可以吗? Misalnya gini ya, saya tanya, 这样可以吗? Begini oke? Gitu ya. Saya lagi nanya orang yang bersangkutan. Itu pakai 这样 ya, begini. Begini oke nggak? Oh oke gitu ya. 可以可以 boleh. 好，再来是我们看一下今日语法。Oke, kita sampai di cara penggunaan kang sama kangcai. Semoga selesai pembahasan grammar ini teman-teman lebih jelas lagi. Oh, ternyata bedanya di sini. Terus mungkin teman-teman dapat patokan. Teman-teman kalau belajar itu butuh summary, ringkasin gitu ya. Perbedaan poin-poinnya sama dia cara pakainya. Itu yang penting. Ini kan banyak, tapi maksud saya kalau teman-teman meringkas sendiri dengan bahasa sendiri atau dengan patokan sendiri bahwa oh ini cara pakainya begini, ini cara pakainya gini. Udah, saya pakai patokan itu. Itu akan lebih mudah hafal daripada patokannya dari saya. Gitu. Jadi teman-teman saya sarankan kalau memang lagi belajar ulang dibikin ringkasannya sendiri gitu ya. Oke, penggunaan kang he kang cai sama-sama menyatakan kegiatan atau kondisi yang terjadi tidak lama lalu, tidak lama ya. Jadi kejadian yang baru berlalu. Contohnya ada dua kalimat. 同学们可以帮我念一下 ada Ibu Grace. 你好, Ibu. 晚上好，呀，晚你好，上好。来念一下我刚才我刚才去出去出去啊吃饭了， ，OK，再来第二个句子，我刚我刚去出去去出去出去吃饭了。吃饭了。好，谢谢 Bu Grace，再见，老师再见。再见。再来 kita lanjut。我刚才出去吃饭了。刚才 di sini fungsinya sebagai tadi, dia adalah keterangan waktu, teman-teman. 刚才。Tapi kalau misalnya Kang itu artinya baru saja. 我刚出去吃饭了。我刚 misalnya gini, 你还要吃吗？你要吃吗？ Misalnya saya nggak tahu nih, terus saya tanya, 你要吃吗？Oh, 不了，我刚出去吃饭了。Berarti di sini dia sebagai partikel just, barusan, baru saja. Kalau ini barusan, tadi. Ini ingat dia adalah keterangan waktu. Keterangan. Jadi, Laoshi, dua kalimat ini boleh ya? Boleh. Yang penting teman-teman mau nyatain apa? Mau nyatain tadi atau mau nyatain baru saja. Komponennya benar posisinya. Gitu ya. Masih aman nih, masih aman ya. Nah, sekarang kita lihat tadi nih persamaannya. Jadi, oh berarti saya boleh ngomong ini, boleh ngomong ini. Boleh. Yang penting artinya yang mau dimaksud apa dulu. Itu yang paling penting. 再来是 perbedaannya ya. 它的区别 区别 sifat kata berbeda ya. Kang sebagai apa? Adverb yang artinya baru saja. Sedangkan kangcai sebagai noun atau kata keterangan waktu yang artinya tadi ya, barusan dijelasin. Oke. 再来是 format posisi. Sekarang kita lihat posisi ya. Kang he kangcai di dalam kalimat. Saya minta tolong Bu Nani ya, Bu Nani 帮我念一下. Bu Nani boleh Mungkin baca
Ya, ni hao, Ibu. Baca kalimat pertama dan kedua yang paling bawah. 我刚去我刚去超市买东西， ，OK，爸爸刚出去。刚出去，对，爸爸刚出去。好，谢谢您，Ibu 谢谢 Nani。Ya, 谢谢。Saya mute dulu. 我们再继续. Kita lanjut ya. Jadi, kang hanya bisa diletakkan di depan si verb, gitu ya. 我刚去超市买东西. Saya baru saja pergi ke supermarket untuk beli barang. 爸爸刚出去。爸爸刚出去。Papa baru saja keluar. Jadi dia sebagai partikel yang menyatakan baru saja ngapain. Jadi dia bukan keterangan waktu gitu ya. Nah, sedangkan Kang Cai diletakkan di depan subjek dan bisa juga sesudah subjek. Ya, contohnya kalimatnya, 我们看一下. Dan di belakang kalimat sering ada le. Kalau format ini grammar banget. Tapi tetap saya sarankan teman-teman ambil si frasenya ya. Jadi ambil frase baru diganti gitu. Oke, 请 Ibu Eliana. Oke, Ibu Eliana, 我们再试试. Kita coba lagi ya, Bu ya. 看有没有声音. 你好，还是没有声音. 你好, Ibu. Masih belum ada suara? 你好。Oke, 还是有问题，还是有故障，对吧？Masih ada hambatan ya berarti ya. Bu, kita coba lagi ya di lain kesempatan ya. 我们下次itu lain kesempatan 再试试啊。我再接下去一步录下。一步您好。老师你好，您好，帮我念一下这个第一和第二的句子。刚才我去超市买东西了，然后呢？爸爸刚才出去了，爸爸刚才出去了。好，谢谢您，布鲁西亚。再谢谢见。老师，再不见。客气，再见. Bu Lucia 发音很好ya. Dia juga dari nol ya belajarnya ya. Jadi pronunciation-nya juga sudah bagus ya. Jadi teman-teman semua orang bisa gitu ya. Yang penting konsisten. Oke, tadi kita bahas tentang Kang, sekarang Kang Cai. Teman-teman, perbedaan yang paling ketara adalah si Kang nggak mungkin di depan si subjek. Tapi si Kang Cai boleh di depan subjek, boleh di belakang subjek, itu poinnya. Nah, kalau ini kan kelihatan, oh mereka boleh ya di depan kata kerja. Si Kang Cai juga boleh kok di depan kata kerja, Laoshi. Boleh. Tapi artinya berbeda. Kalau tadi itu artinya baru saja. Papa Kang cuci. Misalnya gini, 我给 Ibu Eliana 打电话. Terus misalnya saya telepon. Terus yang ngangkat anaknya misalnya. 他说, 老师不好意思，妈妈刚出去. Dia mau kasih tahu saya, Laoshi sorry, mama nggak bawa handphone, mama baru saja keluar. Berarti mungkin beberapa menit yang lalu gitu. Nah, terus abis itu saya bilang, oh, 好，没关系，我待会儿再打. Terus saya tutup telepon dong. Begitu 2 jam kemudian saya telepon lagi. Bu Eliana, 刚才我给您打电话，你的儿子说你不在，你刚才去哪儿了？ Dapat nggak poinnya? Anaknya jawabin saya, mama baru saja keluar. Bahasa Indonesia juga gitu kan. Mama baru saja keluar loh, sorry ya. Nah, yaudah saya telepon. 2 jam kemudian saya pikir mungkin ibunya sudah pulang kali ya. Ya udah saya telepon lagi dong. Saya tanya dong, tadi benar gak? Karena sudah kejadian tadi. Tadi ibu kemana? Terus ibunya jawab, tadi saya keluar. 刚才出去了. Sampai di sini cukup jelas? Itu dulu patokan utamanya sebenarnya dari ringkasan kalimat ini. 清楚吗? Sama poin kedua, ya tadi ringkasannya baru saja sama barusan atau tadi. Terus poin kedua adalah si Kang Cai karena dia sebagai keterangan waktu, maka dia bisa di depan si subjek. Masih ingat nggak keterangan waktu boleh di depan subjek? Boleh. 星期天我和爸爸去超市。星期天
我和妈妈去公园，星期六我去公司. Keterangan waktu itu boleh di depan subjek. Persis Kang Cai adalah keterangan waktu. Itu doang sih, ya. Oke, jadi kalau menghafalin kayak ginian, menurut saya ada beberapa orang kesulitan. Jangan hafalin ini, jangan ya. Tapi hafalin yang, oh ya udahlah, mendingan apa summary-nya, ringkasannya itu aja. Baru saja, barusan. Jadi kalau teman-teman mau bikin kalimat, tanyakan diri sendiri dulu. Maksud saya adalah baru saja atau barusan. Habis itu baru dituangkan dalam kalimat. Itu tipsnya. Jangan bikin kalimat dulu. Pasti membingungkan. Gitu ya. Oke? 我再继续哦. Di yang bagian ketiga. 刚才 tidak dapat dipakai bersama dengan keterangan waktu yang lain di dalam sebuah kalimat. Contoh, ini contoh yang salah ya. 他昨天刚才到. Harusnya yang benar adalah iya yang kedua. 他昨天刚到. Pertanyaan saya kenapa si Kang Cai nggak boleh berbarengan dengan si keterangan waktu yang lain. Ini saya sering kasih bahwa apa namanya di bahasa Mandarin itu ada satu patokan loh. Kayaknya teman-teman saya udah ngulang berkali-kali. Teman-teman mungkin bisa jawab kenapa nggak boleh dipakai bersamaan. Iya, karena ada beberapa konteks kata yang maksudnya gini, kata yang sifatnya sama itu nggak boleh diulang. Contoh keterangan waktu ini jadi ambigu kalau kita analisa secara logika ya di luar bahasa Mandarin. 昨天 kemarin, 刚才 tadi. Kok kemarin tadi ya? Dapat nggak poinnya teman-teman? Jadi keterangan waktu, nah karena dia sebagai keterangan waktu makanya dia tidak bisa dipakai bersamaan dengan keterangan waktu yang lain. Jadi ambigu kan, kemarin tadi. Jadi sebenarnya kemarin apa tadi gitu ya? Ya, paham ya? Jadi kalau teman-teman ingat patokan ini bahwa, oh berarti kalau saya sudah pakai Kang Cai sebagai keterangan waktu, maka saya jangan pakai keterangan waktu yang lain karena membingungkan orang. Ini sebenarnya mau ngomong kemarin atau tadi gitu. Ya kalau kemarin ya kemarin, kalau tadi ya tadi. Tadi kan dia general banget ya, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, ya nggak apa-apa. Yang penting, oh saya mau pakai keterangan waktunya tadi aja. Ya sudah, satu aja gitu ya. Oke, 再来是我2年前刚认识他时，他还不会说汉语。我2年前刚认识他时, saya 2 tahun lalu, 2 tahun lalu itu keterangan waktu. 2 tahun lalu waktu saya baru saja kenal dia. Bahasa Indonesia kan juga gitu kan. Saya baru saja kenal dia. Jadi itu tadi tips saya kalau di Kang sama Kang Cai nggak perlu banyak pusing sebenarnya teman-teman juga cuma nentuin. Lalu saya sekarang mau bikin kalimat baru saja. Atau kalimat barusan yang artinya tadi. Nah, sekarang teman-teman tentuin dulu. Oh, di kalimat ini maksud saya tadi. Ya udah pakai kosakata Kang Cai. Sudah nggak usah pusing-pusing. Gitu sebenarnya ya. Nah, ini sama saya 2 tahun lalu waktu baru saja kenal dia, dia masih tidak bisa ngomong bahasa Mandarin. 2 tahun lalu waktu kenal nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang, wih, sudah lancar ya. Misalnya gitu. 这是妈妈1星期前刚认识的朋友. Ini adalah teman yang mama kenal 1 minggu lalu, yang baru mama kenal. Baru ya, baru mama kenal minggu lalu. 这是妈妈1星期前刚认识的朋友. Jangan pakai 刚才 ya. 1星期前 1 minggu lalu atau tadi. Ya, itu patokan saya untuk bagian ketiga. Tapi ya balik lagi saran saya secara umum yaitu tentuin dulu ya. Maunya baru saja atau barusan. Barusan atau tadi gitu ya. Oke. 刚才有问题是吧? Lalu saya boleh tanya mengapa saya baru baca 1 bait lalu karena saya banyak salah ya? Oh bukan Bu Helena, tadi itu memang yang tadi ya, itu baca bukan karena Ibu banyak salah. Justru apa namanya, saya nggak pernah stopin orang karena banyak salah. Kalau teman-teman udah ikut saya dari awal ya. Enggak, itu memang saya bagi Bu. Jadi sorry ya kalau kalau terjadi salah paham. Enggak, bukan. Saya bagi, jadi maksudnya baca ini, habis itu 1 kalimat supaya nanti yang lain tuh ke bagian yang bagian sini, Bu.
Bukan. Saya nggak pernah stopin orang kalau banyak salah, kalau teman-teman lihat. Bahkan ada banyak yang mungkin baru pertama kali baca, banyak apa nada yang salah, saya berusaha perbaiki sampai dia selesai. Ya, jadi bukan Bu ya. Heeh, semoga tidak salah paham ya. Kayak gitu. Oke, berikutnya berarti perbanyak hafalin kosakata dulu ya, Laoshi, untuk pemula basic. Iya, kosakata kalau misalnya memang bisa frase kalimat. Jadi kosakata frase kalimat. Frase kalimat itu contoh gini. Kayak tadi kamu bilang, 你这样做不对. Itu udah satu kalimat tapi pendek. Nah, itu boleh. Jadi, 做 melakukan, 不对 itu salah gitu ya. Nah, berarti saya hafalin aja, 你这样做不对. Biar bisa cepat ngomong. Ya, jadi dari kosakata, frase yang pendek-pendek. Kalau yang panjang kan takutnya pusing. Pendek-pendek dulu ya. Contoh, 妈妈刚出去. Itu kalimat, tapi pendek. Nah, itu dulu. Gitu. Itu saran dari saya. Hafalin kosakata, cara penggunanya dalam frase atau kalimat. Gitu ya. Tolong berbarengan. Iya, benar ya. Ini dari Pak. Aduh, Pak. Saya benar-benar, maaf ya, lupa lagi nama Bapak ya. eh Apa namanya? Xiaomi ya. Itu ya. Heeh. Nomor 3 setelah ta mengapa ada shi? Oke, baik. Kalau masih di sini, saya bantu jawab dulu. Nomor 3 yang mana ya, Bu ya? Thanks ya. Nomor 3. Oke. Nomor 3. Oh, ini. Oh, ini shi artinya pada saat, Bu. Jadi, ini artinya 的时候, pada saat. Pada saat saya 2 tahun lalu baru kenal dia, gitu maksudnya. Bukan mengapa ada shi, memang kalimatnya itu ada apa arti pada saat. Oke, di translatannya memang nggak ada ya, secara ringkas nggak ada. Ya, tapi shi itu artinya pada saat. Dia adalah singkatan dari 的时候. Ya, kalau misal mau lengkap, 我2年前刚认识他的时候. Tapi kan terlalu panjang, saya singkat jadi 10. 我2年前刚认识他时，他还不会说汉语。现在他的汉语很流利, gitu ya. Sekarang bahasa Mandarin dia sudah sangat lancar, gitu. Oke, apakah boleh tanpa 10? 我2年前刚认识他. Boleh. Berarti tidak ada arti pada saat ya, atau ketika ya. Pada saat ini atau ketika. Boleh Bu, boleh, masih oke. Karena ini gaya bahasa orang yang mau bikin kalimat aja. Ya, kalau saya waktu itu berpikir pada saat saya 2 tahun lalu waktu awal-awal baru kenal dia gitu ya. Nah, ketika. Kalau Ibu nggak mau pakai ini ya nggak masalah ya, gitu. Oke, semoga menjawab. Nah, 时间也到了，我们先到这儿，kita sampai di sini dulu。我们下星期会再来看一下第4部分的刚才di bagian keempat ya。好，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，祝大家健康。